Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Nyambung sih ada doang orang di wa sana ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talbil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yatlu'a. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hadratul Mukarram al-alim wal mu'azzam Syekhuna, guru kita semua, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Al-Inayah dari Kota Tutup, yang mudah-mudahan dipanjangkan usianya, ditambah-tambah ilmunya, diberkahkan rezekinya, hasil maksud dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga khusus kepada Sebenal Mukarram Al-Habib Umar bin Ali As-Segaf yang dari Bambu Kuning, tetangga dengan saya. Mudah-mudahan beliau semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya, berkah rezeki, dan semakin ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada Al-Wakil dari Depok, itu namanya Wahaji. Ya, Suhaimi wa Mimi saya. Ini yang dari Depok, yang alhamdulillah telah mewakafkan tempat dan bangunan di sini. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan usianya, kemudian ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah, dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para ustaz, para hajah, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu-satu, yang mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada junjungan kita habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan para sahabatnya dan seluruh umat Islam, terutama yang menjalankan syariatnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, saya sebagai pembawa acara akan menyebutkan susunan acara yang pada pagi hari ini akan kita laksanakan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pencerahan atau satapan rohani, dan empat penutup atau doa. Oleh karena itu, dalam pembukaan ini mari kita baca Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, meningkat kepada acara yang kedua, yaitu sambutan. Ini ada empat. Yang pertama dari Al-Wakil Wahaji Mimi, kemudian yang kedua dari Ustaz Haji Haitami, juga dari Depok juga. Yang ketiga dari Syekh Bek, yaitu Ustaz Imam. Yang keempat dari Kepala KUA Rumpun, belum datang. Baiklah, kepada Wahaji Mimi sebagai wakil dari pembangunan Musala Asyidi ini, waktu tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum saya mengucapkan beberapa kalimat atau beberapa kata-kata ngomong gitu misalnya, ya. Sebelum saya sampaikan sepatah dua kata, saya beritahukan bahwa saya ini bukan ahli pidato, saya bukan tukang ngomong.
Jadi terutama yang saya hormati Bapak Kelurahan Desa Sawah ya, Bapak Lurah Desa Sawah atau Bapak Sesepuh Desa Panoongan. Yang saya hormati Bapak Habib beserta jamaahnya. Yang saya hormati Bapak Kiai dari pimpinan pondok pesantren mungkin yang pernah memimpin Bapak Ustadz Imam. Yang saya hormati. Yang saya hormati pula tokoh kami Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hayat Ami dari Depok. Yaitu kalau lihat wajahnya memang hampir sama sama saya. Beliau kembaran saya, cuma keponakan. Ya. Yang saya hormati pula Bapak RW Ketua Panitia kami dari Depok. Dan selanjutnya yang saya hormati para santri, ibu-ibu santri, putra-putri santri, bapak-bapak ustadz, bapak-bapak kiai lainnya. Mungkin tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para jamaah yang hadir. Barangkali itu ya. Penggunaannya mah ini 1.400 penggunaannya. Tapi yang saya pakai mutlak 800 meter. Dan penggunaannya ini di sana tuh ada pasos barangkali gitu ya. Ada segala ngempang, ikannya juga banyak. Insya Allah yang pada doyan ikan nanti bubar acara ini mau nanggok-nanggok, mau mancing-mancing. Insya Allah ikannya banyak. Dipiarain sama Ustaz dari sedikit kelingking gitu. Karena baru 2 bulan sekali dan dimakan udah. Dan barangkali saya lanjut selanjutnya nanti ini omongan saya akan dibetulin, direvisi kalau kata kerennya mah oleh Al-Mukarram guru kita dari Depok itu Bapak Haji Hayat Ami. Dan selanjutnya barangkali itu nggak bisa susunan acara itu 4 poin sekian, nggak apa-apa, nggak bisa. Jadi kalau memang yang pantas berhak untuk bicara, kita persilakan naik dia untuk bicara. Saya juga perlu dibanggain dong, biar lebih mangkak gitu. Iya, yang mungkin kira-kira. Jadi perlu diketahui saya ini sebetulnya saya bukan orang kaya, bukan orang mampu. Agak nyampe sama di golongan menengah juga nggak nyampe. Rumah saya boro-boro bajaringan balok ke hente, boro-boro balok. Semua rumah saya baik itu pengerarinya, pengeretnya, sampai kapnya yang gitu, yang kuda-kuda dan namanya itu terbuat dari bambu. Semuanya bambu. Tuh, Pak Ustadz Mahfudin udah kesono, udah ke rumah saya. Terus Pak Ustadz Imam juga udah ke rumah saya. Terus lagi Pak Ustadz Pak Haji Muklis juga udah ke rumah. Udah banyak yang lihat rumah saya bener-bener dari bambu. Ya, kalau saya bilang masih cakepan ini taklim daripada rumah saya. Ya, keramik juga keren. Saya mah keramiknya keramik pecahan dari proyek. Jadi sekali lagi saya ini bukan tukang ngomong. Kalau masalah untuk nyusun pekerjaan teknik, saya tukangnya. Ngajarin orang saya tukangnya, pekerjaan teknik. Tapi kalau di lembaga-lembaga keagamaan kayak gini, saya bukan ahli ngomong, saya bukan ahli pidato. Justru itu, saya mau sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Al-Mukarram, Bapak-Bapak Habib, Bapak-Bapak Kiai, bila mana omongan saya kurang dapat dipahami, kurang tersusun atau enggak hormat, saya minta dimaafkan yang sebesar-besarnya karena saya bukan ngomong. Ya. Dan ini yang saya bangun di sini karena suara-suara sumbang banyak. Katanya Pak Ustadz Imam bikin yayasan. Nggak ada, ini bukan yayasan. Kalau zaman dulunya ini disebutnya Pondok Pesantren Balai Rombeng. Nah inilah yang saya bikin. Jadi untuk kelanjutannya pun misalnya apa 30-50 tahun ke depan udah ada zaman kemajuan, zaman pembaharuan, kalau bisa nggak usah dibikin yayasan. Ya jangan bikin biasa-biasa aja kayak gini gitu. Dan tadi waktu saya bicara pertama ngobrol sama Pak Lurah, jadi datangnya saya ke sini memang saya juga diantar. Sebelumnya saya juga diperiksa. Jadi kagak gampang. Abang-abang punya duit terus beli tanah terus diwakafin dibikin masjid. Bukan situ. Boleh-boleh aja seperti itu, namun saya diperiksa. Siapa yang meriksa saya? No, Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhlisin.
murid. Beliau juga punya pondok pesantren, punya masjid, Cunono, ya di kampung apa saya nggak tahu dah. Ya. Jadi diperiksa dulu. Lah bapak mau membeli tanah terus mau wakafin, mau bikin masjid, bikin pondok pesantren, bikin taklim. Bapak duit dari mana? Saya juga kagak mau. Gitu. Kalau pribadi di sini boleh. Gitu. Jadi kagak gampang. Secara kebetulan saya ini jujur saya katakan bukan duit dari lembaga. Bukan hasil korupsi, bukan hasil penyelewengan, bukan hasil pencucian uang. Bukan. Ya. Jadi ini uang ini dari hasil dulu, zaman dulunya mungkin sekitar tahun 1928 ayah saya bangun masjid di Depok sana. Nah sehingga sampai sekarang masjidnya masih ada. Dan terus di situ juga bukan tok hanya masjid yang ditinggalin ya. Nah, halamannya ada luas yang semata-mata memang itu disiapin untuk cucunya. Dan kebetulan yaitu yang katakanlah itu warisan dari bapak saya masih ada. Ya jadi saya jual nggak semua. Separuh saya jual, separuh saya wakafin untuk ngedein masjid yang di Depok sana. Nah inilah dari hasil penjualan warisan saya dari Depok, yaitu jadi saya bawa kemari, saya beliin tanah di sini, saya wakafin juga plus bangunannya layak pakai. Jadi jelas Pak ya. Ya, justru saya bawa tokoh-tokoh kami dari Depok untuk ngebenerin. Bener nggak ini? Dia itu duit pribadi. Gentar, ini panitia saya nih, ada Pak RW Jamaluddin dan Bapak Kiai kita juga dari Depok, ini Bapak Haji Hayatami. Nanti jelasin. Barangkali itu yang perlu saya jelaskan. Mungkin di sini ada barusan ada yang nyampein surat. Udah ya. Kayaknya udah semua saya bacain ini. Hah? Kopinya udah. Ya udah semua saya bacain. Ya. Udah. Ya ini menyusul jadi poin-poinnya. Barangkali untuk kelanjutannya saya cukupkan sampai di sini dulu. Dan sekali lagi saya ini tidak ada niat membangun yayasan dan uang yang saya dermakan di sini juga artinya bukan uang dari yayasan, bukan hasil korupsi, bukan hasil pencucian uang. Walaupun saya orang proyek, nggak ada sama sekali kaitannya. Satu biji paku aja nggak ada kaitannya uang dari proyek, nggak ada. Satu tetes keringat aja bisa begitu saya habis gajian saya sisihkan ke sini, nggak ada, nggak. Jadi ini semata-mata khusus. Ini memang warisan dari bapak saya wakafkan di sini. Dan hari ini kita mau letakkan batu pertama sekaligus saya ikrar wakaf. Mungkin biodatanya udah disiapin Pak Ustadz Imam. Saya juga nggak ngerti ikrarnya itu nanti biodatanya saya serahin kepada siapa, apa kepada kepala KUA, apa kepada lembaga sini, barangkali saya belum tahu. Nah, itu maka di sini tertulis Masjid Jami Saidi. Saidi itu bapak saya. Ya, Saidi itu bapak saya. Ini ada tertulis ya rencana masjidnya kayak gini sederhana dan ini acara-acara rencana pembangunannya gitu ya. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sana ada ibu-ibu itu sebagian besar itu keluarga kami. Ada istri, ada anak-anak dan cucu. Ya. Itu yang baru datang belakangan. Tadi bebarengan banyak kumpul diganti ban dulu gitu. Barangkali itu saja ya, Pak. Ya. Ya kiranya lebih kurangnya saya mohon maaf kepada bapak-bapak dan kepada saudara-saudara sekalian. Sekali lagi saya mohon maafin saya dan doakan keluarga kami sehingga sampai betul-betul jadi tercipta masjid dan pondok pesantren di sini untuk sarana ibadah, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk kepentingan yang di jalannya diridhoi Allah, supaya saya ini disehatkan badan saya, ya, disehatkan badan saya, ditambah lagi milik rezeki saya, ya. Dan seluruhnya juga kepada panitia kami yang di Depok,
juga supaya didoain badannya supaya sehat, milik rezekinya supaya gampang, dan kami juga untuk mencari uangnya. Walaupun saya jual kan di sana diberi kredit, iya dari warga di sana pada nyicil dikit-dikit supaya yang di sana juga nyicilnya supaya lancar. Amin. Ya di sini supaya cepat tercipta pembangunan. Ya. Barangkali itu saja ya. Ya cukup sekian barangkali Bapak Habib, Bapak Kiai cukup. Ya. Ya cukup sampai di sini saja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Untuk direvisi barangkali omongan saya bagaimana maksudnya, ntar saya persilakan Al Mukarram guru kita Bapak Kiai Haji Hayatami dari Depok. Ya, barangkali saya sampai di sini dulu. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku wakil dari pembangunan masjid atau musola Asaidi ini. Selanjutnya sepatah kata dari Depok juga yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hayatami. Waktu sudah tepat, kami persilahkan. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa rasulina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para habaib yang saya hormati, para sepuh tokoh masyarakat, khusus aparat pemerintah dari pemerintah setempat di sini, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, dan para asatidzah lainnya yang hadir pada saat ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada jamaah yang ada di sini, yang kesempatan pada pagi hari ini kita sama-sama diundang oleh Bapak Suhaimi selaku mewakil pembangunan masjid, pembangunan pesantren dan lain-lainnya. Dalam kesempatan yang baik pada pagi hari ini, pertama sama-sama kita panjatkan puja puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang baik pada pagi hari ini, terutama saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah menyediakan waktu untuk menyampaikan sepatah kata dalam rangka peletakan batu kasih di daerah Desa Panongan ya. Panongan. Mudah-mudahan pembangunan yang akan dimulai saat ini sampai dengan akhirnya berjalan dengan baik dan lancar, mendapat berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada bapak-bapak, saudara-saudara para asatidz yang barangkali saya tidak sebutkan namanya satu persatu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga rombongan dari Depok, keluarga daripada Bapak Suhaimi, putra putrinya, anaknya dan rekan-rekannya, khusus juga para sahabat-sahabat yang hadir pada saat ini, mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran.
Bapak hadirin sekalian, kita sudah dengar jelas bahwa Bapak Suhaimi ini mewakafkan tanah. Tentunya kalau sudah ada muwakil yang mewakafkan tanahnya, ada yang disebut nadir. Nadir adalah penerima. Ya, nadirnya di sini nantikan siapa yang akan mengelola itu, menurutnya itu sebagai nadir. Ya, penerima daripada amanah wakaf yang telah diberikan oleh Bapak Suhaimi untuk kemaslahatan agama, kemaslahatan umum yang tadi sudah banyak kita dengar sama-sama bahwa lokasi yang diwakafkan jumlah 800 meter itu untuk sarananya, yang sisanya barangkali belum diwakafkan, hanya sebagai penunjang dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi jelas gitu kan ya. Ya, yang diwakafkan mutlak itu 800 meter. Iya, yang diwakafkan mutlak Dan ada suratnya. iya, nanti ini sebagai bahan pertimbangan daripada Bapak Saudara yang akan mengelola lembaga keagamaan berupa masjid, pesantren, dan majelis taklim dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian kita doakan pula agar kiranya pembangunan ini yang sudah digali pondasinya, peletakan batu pertama. Peletakan batu itu adalah modal dasar yang kuat. Batu itu dipendam sampai berapa tahun juga dia tidak akan bergoyah. Batu kali yang dipendam itu dia tidak akan berubah. Ya, mudah-mudahan wakaf yang diwakafkan ini terus langgeng bisa berjalan apa adanya. Insya Allah almarhum kakek kami Bapak Haji Saidi ini mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah seberapa banyak yang dikerjakan oleh orang yang ibadah di sini, insya Allah almarhum akan mendapat kebaikan dan kebaikan dari anaknya. Kenapa? Barangkali adalah suatu kebaikan dari anak yang soleh, ya, menghadiahkan, menghibahkan, mewakafkan tanah untuk orang tuanya. Insya Allah, ya, selama bangunan itu dipergunakan, insya Allah pahalanya akan mengalir terus. Ya, sering kita mendengarkan ayat-ayatnya, ya, bahwa apabila mati seorang anak Adam, putus amal perbuatan, berarti dia nggak bisa sholat lagi, nggak bisa zakat lagi, nggak bisa infak lagi, nggak bisa sedekah lagi. La min salasi, kecuali dengan 3 perkara: sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Ini termasuk di dalamnya. Dan bagaimana agar bisa terrealisasi dengan baik pembangunan ini, harus ada kerjasama di antara bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, ya, terutama minimal doa, ya, doa. Mudah-mudahan kita doakan Mbak Suhaimi apa rezekinya biar banyak, amin, ya, biar pembangunannya cepat selesai dan bisa dimanfaatkan untuk anak-anak kita. Dalam pola pembangunan ada 3 komponen yang bisa terpadu, bisa dilaksanakan dengan baik. Rasulullah SAW mengatakan dalam suatu sabda, "Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi." Siapa yang punya harta, sedekah dengan hartanya. Alhamdulillah Pak Suhaimi dia sedekah dengan hartanya. Tidak lepas kemungkinan ada pada bapak saudara sekalian, pada para donatur yang ingin membantu, ya tidak apa-apa, boleh. boleh. Ya. Jadi silakan saja. Orang yang memiliki harta, memiliki uang untuk dipakai agar kiranya proses pembangunan cepat selesai. Insya Allah, ya, insya Allah ini. Jadi faktor yang pertama yang memiliki harta. Di harta itu macam-macam. Yang kedua, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmu. Para ustaz, para asatidz memberikan, mendermakan segala ilmu pengetahuannya. Pesantren bisa berjalan,
masjid bisa berjalan. Ada yang ngisi, ada yang mimpin. Dan yang ketiga, waman kana lahu quwwatun falyatasaddaqu bi quwwatihi. Punya skill, punya tenaga, kita kerja bakti, itu kita sedekah dengan tenaga kita, dengan pemikiran kita, dengan ilmu kita. Insya Allah kalau 3 komponen ini bisa bersatu dan bisa berjalan dengan baik, insya Allah tidak ada yang berat ya, semuanya akan menjadi ringan. Karena Allah juga akan memberikan suatu keringanan bagi orang yang mau melaksanakan hal-hal tersebut. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya tahu persis ya, Pak Suhaimi ini adalah saya, kalau bapaknya ya maaf ya, adik daripada nenek saya. Nenek saya punya adik namanya Bapak Haji Saidi, jadi saya masih pernah mamang dengan dia gitu ya. Ya, betul. Sampai saat ini saya ya masih tetap saudara, konsis bahwa kita adalah saudara. Saya mendukung sekali dengan program ini. Mudah-mudahan program yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini program mulia ini. Kalau bikin rumah real estate mah gampang, tapi mewujudkan suatu tempat sarana ibadah yang mungkin berat gitu. Jadi yang pertama, ada orang yang memiliki harta, memberikan hartanya diwakafkan. Yang kedua, ada orang yang memiliki dana finansial untuk dicurahkan bantuan di pondok pesantren ini. Monggo silahkan. Kemudian yang punya ilmu juga, mudah-mudahan para asatidz, para habaib di sini ya bisa berpartisipasi untuk memajukan yang namanya sarana ibadah yang akan dibangun. Bapak Ibu hadirin sekalian, oleh karena itu masjid yang kami bangun adalah sarana pembinaan umat Islam. Ya, sarana pembinaan umat Islam, ya baik itu ibadah, sholat, pengajian dan lain sebagainya. Sarana tempat musyawarah, apa yang bisa dihajatkan, dan sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan. Ini sudah ada komplit semua, ada pesantrennya, ya. Jadi dijadikan lembaga tarbiyah sebagai pendidikan. Ini Bapak, Bapak sekalian. Jadi apa yang disampaikan oleh paman saya itu Bapak Suhaimi untuk mewujudkan niatnya memberikan wakaf luas 800 meter persegi untuk sarana ibadah, sarana pondok pesantren ini, mudah-mudahan mendapat berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian juga mudah-mudahan cita-cita yang direncanakan ini semuanya bisa terwujud dengan baik. Walaupun apa yang dikatakan itu maksudnya ya apa adanya, yang penting terwujud pembangunan itu sendiri. Dan mudah-mudahan kepada kita sekalian, terutama saya dari Depok, Bapak Ketua RW dan jamaah sekalian mendoa dan mendukung. Mudah-mudahan realisasi daripada pembangunan pesantrennya, pembangunan masjidnya dan majelis taklimnya ini bisa terwujud dengan baik dan mudah-mudahan tidak ada hambatan. Yang terakhir, mudah-mudahan kami mohon doa agar kiranya keluarga Pak Suhaimi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan namanya rezeki insya Allah dari mana saja tidak akan meleset. Ya, yang penting ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jalan keluarnya. Sebagaimana Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Setiap orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Insya Allah rezeki itu akan datang dari mana, berarti tujuan dan keikhlasan. Penting ketakwaan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita mantapkan semua. Termasuk meletakkan batu pertama adalah batu. Batu adalah suatu komponen yang susah untuk dihancurkan oleh tangan. Oleh karena itu,
selama berdirinya pesantren masjid ini, mudah-mudahan batu itu tetap akan konsis dia menjadi penopang bangunan tersebut, ya, karena pondasinya kuat, batu kali, insya Allah bangunannya kuat, dan insya Allah ketakwaan kita juga akan semakin kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak untuk membaca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah ini semuanya usaha daripada Bapak Suhaimi diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita juga sebagai muslim di mana saja kita berada, bila mana kita ada kesempatan untuk membantu, monggo silakan saja. Untuk itu, untuk berkat suratul Fatihah, Al-Fatihah. Alaniyatan Allah yansurul muslimin wa yu'izzuhum wa yuslihu umurahum wa yadfa'u anhumul ahati wal afati wal baliyat wa yunazzilu ghasahum wa yughazziru amtarahum wa yurakhisu asyarahum wa yashfi amradahum wa yaqdi agradahum wa yuslihu qudatahum wa latahum wa yuwaffiqhum lil amali sholih yusabbitu bil qawli sabit bil hayati dunya fil akhirah wa yahfazu alaina al islam wal imana wa yakhtimu lana wa lakum bil husna bil lutfin wa khairin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah hadirin yang saya hormati dan sangat-sangat saya hormati para habaib, para asatidz. Mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada hal-hal yang apa yang saya sampaikan melenceng dan kalau ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Depok yang telah menjelaskan tentang wakaf ini secara terperinci dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terutama buat nazirnya. Kemudian yang selanjutnya adalah acara pencerahan sekaligus juga wakil daripada Syaikhul Bait ini yang akan disampaikan oleh guru besar kita Syekh Al-Mukarram Al-Alim, pimpinan Pondok Pesantren Al-Inayah. Kita tutup waktu saran tempat mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ja'ala silaturahmi wasilatan ila fahmil mubtadiin wa hamil mutawassitin wa tanbihul muntahin wa hobiin ila darjatil muhtahin wa sababin ila jannati liin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ijlaulah lakana sunnatulayah kadibra suami. Ijlaulah lakana tinna sukal bahadim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. Tabarkan bisikrik wa takhiran di makna wa ta'budan di tilawati. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wa ladina la ya'lamun alaihi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mata ibu Adam in qada'a amaluhu illa min salatin ilmin
shadaqatin jariyatin wa hamalul ulama alal waqti wa ilmin yuntafa'u wala aidon takunar walau bisa kita marin fa indam tajibu fa bi kalimatin thayyibah amma ba'du. Al-Mukarramun semuanya, yang khususnya tamu dari Depok, umumnya semua yang hadir di sini, yang kami sangat hormati, mudah-mudahan semuanya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kami tidak sebut satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi kehormatan kami. Wabil khusus ke Ustaz yang sebagai najir atau pengurus dalam ini pesantren, kita doakan semuanya mudah-mudahan beliau ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus ke keluarga besar Abah Hayatami, Pak. Ya, Abah saya Suhaimi. Abah Suhaimi. Ya, ke sana Hayatami. Abah Suhaimi beserta keluarga khusus Abah Kiai Hayatami dari Depok beserta rombongan yang sangat kami hormati dan cintai. Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita panjatkan, puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat jasmani dan rohani kepada kita semuanya pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada sahabatnya serta para tabiin, atba'it tabiin, beserta semua yang mutaba'ah kejunjunan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kami menguraikan atau mewakili dari anak kami yang di sini, yaitu Ustadz Imam. Datangnya kami ke sini pertama niat kami silaturahmi, Amin. khusus ke keluarga yang dari Depok. Amin. Ke semuanya, mudah-mudahan silaturahmi kami mendapatkan atau dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama. Yang kedua, dengan berkah silaturahmi mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya, kami datang ke sini untuk mendukung dan apa yang bakal dilaksanakan pada hari ini, khususnya memberikan dukungan doa Pak Haji, kalau harta mah nggak punya. Amin, amin. Mudah-mudahan pembangunan yang akan dilaksanakan pada hari ini kita doakan semuanya
mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah yang mewakafkannya, berkah yang begitu dikasih wakafnya, serta berkah najir yang mengurus ini wakaf. Amin. Sebab ini Pak Haji niat yang paling baik, yang paling bagus. Apa tujuan Pak Haji dari Depok? Pertama yaitu menginfakkan harta untuk jalan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Tadi sama Abah Haji dari Depok sudah dijelaskan, ija mata ibnu Adam in qata'a amalu ila min salasin. Apabila meninggal kita semuanya, atau dan dinamakan turunan Adam, in qata'a amalu, bakal putus semua amalnya. Biasa tukang ngaji, ngajinya berhenti, Bah. Biasa tukang sembahyang, sembahyangnya berhenti. Pokoknya putus semua amal kebagusan. Illa min salasin, terkecuali yang 3, yang walaupun kita sudah meninggal tetap mengalir ke kita di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Pertama, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Apa arti manfaat? Manfaat itu definisinya isolul khair minal goer ilal goer. Jadi mengasih kebagusan ke orang lain, itu manfaat. Makanya Pak Kiai minta dukungan dari semua, khususnya Abah dari Depok. Mudah-mudahan semua alumni Al-Inayah yang berjumlah udah 110 pesantren, mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini. Pertama, itu ilmin yuntafa'u bih. Makanya ke semua ustaz yang itu nyata semuanya dari alumni Al-Inayah, khususnya umum semuanya, manfaatkan ilmu sebisa kita aja. Sebab ilmu mah nggak bisa kita kuasai semuanya, sedikit-sedikit semuanya dikasih sedikit oleh Allah, tapi yang penting dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua yang bakal terus mengalir sesudah kita meninggal, yaitu waladin soleh, sodakotin jariah. Apa sodakoh jariah? Sodakoh yang jariah itu yang mengalir sesudah kita meninggal. Wahamalul ulama alal waqfi, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Apalagi dipakai membangun masjid, pokok pertama pesantren. Man bana masjidan fid dunya kana lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid di dunia, maka itu seolah-olah lagi membangun gedung di surga. Amin ya rabbal. Amin. Tadi saya ceritakan sama Abah Haji, kita nggak punya harta tenaga, nggak punya tenaga ilmu. Punya harta Abah Haji dari Depok atau dengan itunya semuanya yang akan membantu. Mudah-mudahan kita doakan diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para ustaz, khususnya Ustadz Imam, harta nggak punya, dia punya ilmu. Walaupun sedikit, kita doakan semuanya. Mudah-mudahan Ustadz Imam ini ilmunya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang najir mengurus tempat ibadah itu harus yang punya ilmu. Rasul bersabda, ija usidal amru li ghairi ahli pantajiri saat. Apabila suatu perkara pasrahkan bukan ke ahlinya, tunggu kerusakannya. Ini alhamdulillah. Doakan semuanya, mudah-mudahan Ustadz Imam sebagai najirnya diberkahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma nasihat dari kami, Pak Ustadz, membangun itu enggak terlalu sulit. Kami di pesantren kami udah membangun 3 masjid. Alhamdulillah. Yang sulit itu memeliharanya. Sesudah selesai dibangun, diusahakan berjamaah tiap waktu. Ini Ustadz Imam berjamaah tiap waktu supaya mengalir kemanfaatannya lebih besar ke orang yang mewakafkannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, untuk Pak Haji dari Depok,
Pak Haji Mimi, ini memang suatu keajaiban, suatu keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu padol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melaksanakan wakaf di sini, itu seolah-olah deposito akhirat, Pak. Deposito akhirat. Yang mudah-mudahan kita doakan semuanya, khususnya Abah Haji yang mewakafkan dan Ustadz Imam yang kitanya sebagai najirnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama diberkahkan ilmunya, kedua diberkahkan hartanya, yang ketiga diberkahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal amin ya robbal alamin. Yang ketiga, yang manfaat terus-terusan sesudah kita meninggal mengalir ke pahalanya ke kita, yaitu anak yang soleh. Maksud anak soleh itu, kalau arti soleh itu susah, al-qaim bi ukilah wa ibadi. Makanya ulama menafsirkan arti waladin soleh itu yaitu anak Islam yang ibadah. Tak khususnya ke warga Panoongan. Kalau misalkan yang hadir sekarang, sesudah itu ini bangunan pesantren, bangunan masjid selesai, tolong anak kita disuruh mengisi ini pesantren atau masjid. Kalau misalkan kita nggak bisa ke yang jauh, misalkan ke kami, kalau jauh ya di sini dulu, nggak apa-apa. Yang penting anak kita itu bisa untuk meneruskan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokok pertama yang kita didahulukan itu baca Quran. Quran itu penting, sangat penting. Ya, jangan sampai anak Islam orang tuanya meninggal cuma bisanya nangis. Ya, harus dia bisa baca Quran dan segalanya. Itu dititipkan khususnya ke warga Panoongan. Ya, kami menghimbau dititipkan anak kita ke Ustadz Imam, tapi katanya tadi alhamdulillah Pak Haji udah ada 30 yang mau diam di sini, cuma tempatnya belum ada kali. Gampang. Insyaallah Ya, sudah insyaallah disiapkan barang-barang ini. Sudah disiapkan. Di sebelah talim ini kita bangun pondoknya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan gitunya tempatnya Pak Haji, insyaallah Pak Imam, itu Ustadz Imam untuk gitunya ngurus dan semuanya, mudah-mudahan kita doakan kita dikasih ilmu yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu nasihat dari kami khususnya ke anak kami Ustadz Imam, dan kami dari pihak pesantren cuma bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, khususnya semua yang telah dikorbankan oleh ahli dari Depok semuanya. Mudah-mudahan dibalas dengan balasan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya kami menutup ini acara, kami akan menyaksikan ternyata ijab qabul wakaf beserta Abah yang dari Depok. Mudah-mudahan ini saksi kami sebagai saksi wakaf oleh Allah dijadikan saksi dunia akhirat untuk menambah kebaikan kami, dan semuanya insya Allah kami dukung dengan pemikiran dan inisiatif dan dukungan kami. Mudah-mudahan semuanya dikasih kita keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kami nutup dengan ini acara, mohon maaf dengan itu semua perkataan kami yang memang kurang setimpal atau kurang merena atau kurang kena dengan muktadol halnya. Biasa kami berbicara bahasa Sunda, sekarang bahasa Melayu. Mudah-mudahan kalau bahasa Sunda orang Depok mengerti semuanya. Bahasa Melayu panggil agak agok dikit. Yang mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting silaturahmi kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok pertama kita dipanjangkan umur ya, dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kita dijembarkan rezeki untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneruskan jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian dari kami. Ada nafah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Syekh Abdul Qadir
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para abu karom, para kiai, para ulama yang sama-sama kita muliakan dan juga mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya muliakan keluarga besar Bapak Haji Suhaimi selaku wakif yang insya Allah akan mewakafkan tanah kurang lebih 800 meter. 800 meter. Penggunaannya 1.400. Insya Allah ini akan digunakan untuk masjid dan juga lain-lain. Mudah-mudahan apa yang diserahkan oleh beliau ini sudah diwakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu jembatan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan dengan semua apa yang direncanakan oleh beliau yang diserahkan sini juga Pak Ustaz Imam, nanti insyaallah kalau dikelola oleh Ustaz Imam, mudah-mudahan dalam pengelolaannya sesuai dengan harapan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu, senantiasa mudah-mudahan kita sekali lagi mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita ketahui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, dan Allah adalah Tuhan yang Maha Penyayang, yang tak pernah sayang, di mana kasih dan sayangnya selalu diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah sesibuk apapun kita, dalam situasi apapun kita masih mampu melangkahkan kaki untuk sama-sama menyaksikan penyerahan wakaf dari keluarga besar Bapak Haitami yang insya Allah nanti akan dikelola oleh Pak Kiai Imam. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa sesuai tadi apa yang kita harapkan. Apa yang nanti diserahkan ini semua bermanfaat bagi umat sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semua limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta umumnya. Mudah-mudahan sampai kepada sebagai umat-umatnya. Hadirin rahimakumullah, kami atas nama KUA mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga besar Bapak Haitami karena pada hari ini walaupun niatnya sudah lama, namun pada hari ini kita saksikan bahwa aset umat Islam itu merupakan wakaf ini bertambah gitu ya. Untuk Drumpim bertambah pada hari ini seluas 800 meter dan juga untuk penggunaannya bertambah seluas 1.400 meter gitu ya. Namun juga memang perlu kita ketahui bahwa di lingkungan sini bukan berarti tidak ada masjid, tapi yayasan sudah ada, masjid juga sudah ada, tapi di sini insya Allah dengan rencana niat baik apa yang dilaksanakan oleh Pak Kiai Imam juga, penyerahan dari Bapak Haitami, mudah-mudahan senantiasa Allah akan lindungi dan Allah akan lancarkan segala urusannya. Karena apabila kita menyerahkan kepada Allah dengan tujuan baik, maka Allah janjikan dalam Al-Quran, lanahdiyannahum subulana. Artinya dalam perjalanannya akan aku temani, kata Allah gitu ya. Amin. Maka perjalanan hidup dari Bapak yang menyerahkan wakaf, juga perjalanan kehidupan juga yang mengelola baik dunia dan akhirat, insya Allah akan ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oleh karenanya kami mengucapkan atas nama KUA, mengucapkan pertama tadi yaitu ribuan terima kasih atas kesediaan, kerelaan harta yang telah dilimpahkan untuk yayasan ini. Mudah-mudahan kita doakan semoga apa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, bukan yayasan Pak Haji. Enggak, bukan yayasan, tadi disebut yayasan. Oh, masjid ya? Ya, mohon maaf. Ya. Untuk masjid ini, apa yang telah diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan diganti dengan pahala yang berganda. Amin ya Allah ya rabbal. Dan juga bukan hanya pahala, tapi Allah janjikan hartanya pun akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oleh karenanya saya berharap dan juga pada Pak Imam dan juga Pak Haitami untuk mengurus surat wakafnya. Pak Suhaimi. Pak Suhaimi untuk mengurus wakafnya gitu ya. Nanti wakafnya akan saya bantu sampai proses nanti kita untuk akte wakaf dan akan diajukan untuk sertifikat wakaf gitu Pak. Jadi setelah selesai proses proses wakaf, akta ikrar wakaf, nanti akan kita ajukan ke BPN untuk penyelesaian sertifikat wakafnya. Jadi nanti akan bentuk wakaf, apakah nanti itu wakafan 800 ataupun 1.400 itu terserah dari Bapak gitu ya. Nah, Pak Suhaimi gitu ya, Pak Suhaimi. Saya terima kasih. Saya rasa hanya demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf tadi lambat Kiai ini. Mohon maaf karena kita ada acara dulu, ada dua tempat acara. Mohon maaf. Undangan sih jam 9. Mohon maaf lebih Kiai dan Habib ini lebih awal. Saya mohon maaf.
Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Pak Kiai untuk penyerahan itunya, berkas-berkasnya. Kepada Bapak Haji Suhaimi, penyerahkan wakafnya kepada kami. Gimana itu urusannya? Pemainnya kok putih itu. Ini ya, begini ya. Boleh geser sedikit sini. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke.